Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi penerapan sistem ganjil genap pada 28 Juni hingga 26 Juli 2016. Sementara itu, uji coba sistem ini akan dilakukan mulai 27 Juli sampai 26 Agustus 2016. Pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil genap merupakan kebijakan transisi menjelang penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing atau ERP di ibu kota. Ruas jalan yang akan digunakan untuk penerapan ganjil genap adalah ruas jalan X3-in-1, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto, Simpang Kuningan, hingga Gerbang Pemuda. Pemberlakuan uji coba ini dilakukan pada Senin hingga Jumat pukul 7 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan pukul 16.30 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Pembatasan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan uji coba ganjil genap akan mulai dioperasikan pada bulan Juli. Nantinya area ganjil genap dan waktu akan sama seperti sistem 3-in-1. Ganjil genap kan sama aja, persis seperti di 3-in-1 aja. Jalurnya sama, jamnya juga hampir mirip. Di luar jam itu ya boleh pakai, di luar jalan itu ya boleh pakai. Enggak, di luar jalan itu ya boleh pakai, bebas. Jadi pengertiannya bukan berarti ganjil seluruh Jakarta nggak boleh pakai mobil Anda gitu loh. Persis di jalur 3-in-1 aja. Waktu kamu 3-in-1 kalau pakai di luar 3-in-1 boleh nggak mobil? Dulu. Boleh, dulu kan boleh. Nanti pengawasan sih lebih mudah, sekarang CCTV lebih banyak. Terus kalau kamu ganti-ganti plat, pas lagi lampu merah berhenti, petugas akan datang. Akan cek surat kamu. Begitu STNK kamu nggak sesuai, pidana loh kalau kamu masukin. Kadisub DKI Jakarta Andriansyah mengatakan ganjaran bagi pelanggar aturan ini cukup serius. Menurut Andriansyah, semua tertuang di dalam Perda nomor 5 tahun 2014 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apakah sistem ganjil genap akan dapat mengurai kemacetan di Jakarta? Bagaimana sosialisasi yang diterapkan agar sampai ke masyarakat? Pemirsa, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan menerapkan uji coba sistem ganjil genap di sejumlah jalan protokol di Jakarta pada 27 Juli mendatang. Ya, untuk membahas hal tersebut di studio kami telah hadir Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Subtrans DKI Jakarta, Pak Prianto. Apa kabar Pak Prianto? Terima kasih sudah hadir. Dan juga pengamat transportasi ada Bapak Dedi Herlambang. Pak Dedi, terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Ya, selamat siang. Kita ke Pak Prianto dong terlebih dahulu ya. Ini mengenai sistem ganjil genap. Sebetulnya ini mekanismenya nanti kalau misalnya diterapkan ataupun pada saat uji coba akan seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami kemarin sudah melakukan sosialisasi kurang lebih lumayan cukup panjang, 1 bulan ya. Nah, dari tanggal 28 sampai dengan 26 dan insya Allah nanti tanggal 27 kita lakukan uji coba sampai dengan tanggal 26 Agustus. Nah, jadi kurang lebih 1 bulan. Jadi mekanismenya itu nanti kita dalam minggu pertama dan minggu kedua pada masa uji coba kita akan permatang lagi terkait dengan sosialisasi. Jadi dalam arti kata kita sudah menetapkan beberapa titik ya kan di 9 simpang. Jadi totalnya itu kurang lebih 15 titik. Nah, nanti di situ kita akan menaruh petugas-petugas gabungan antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian. Nah, dari situ nanti dalam minggu pertama dan minggu kedua kita coba memberikan sosialisasi lagi dengan memberikan flyer. Nah, yang isinya itu persis pada saat kita melakukan sosialisasi. Ditambah, nah mungkin nanti ada beberapa aturan terkait dengan pelanggaran. Nah, dan selanjutnya kita juga akan mensosialisasikan terkait dengan mekanisme jika pada saat nanti penetapan terjadi pelanggaran. Nah, kira-kira itu. Jadi akan ada resosialisasi di masa seminggu pertama lah ya, saat uji coba. Itu selain sosialisasi ini tapi kemudian penerapannya kapan mobil dengan plat nomor genap bisa keluar dan berada di jalanan ini berada di jalanan itu seperti apa? Jadi kalau mau pas tanggal 30 nanti itu yang jelas itu adalah penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang ganjil genap itu di luar jalur busway. Dan itu sudah menjadi domainnya pihak kepolisian. Itu kami di sub yang melaksanakan terkait dengan regulasi. Nah, nanti pada saat uji coba, nah nanti dari anggota kami prinsipnya kami tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Nah, jadi model pengawasannya itu yang tadi saya sebutkan di 15 titik itu adalah titik-titik
di simpang-simpang yang berlampu lalu lintas. Oke. Nah, jadi pada saat ketika kendaraan berhenti akan Ya. dilakukan pengawasan gitu ya? betul. Tapi apakah kemudian itu tidak akan mengganggu arus lalu lintas, Pak? Bisa dijamin seperti itu, tidak misalnya kemudian menimbulkan kemacetan ketika terjadi pengawasan? Ya, insya Allah enggak. Kenapa? Kita menggunakan pada saat lampu itu berwarna merah. Dan pada saat itu juga kendaraan itu dalam keadaan berhenti. Seperti kayak misalnya katakanlah orang-orang ngamen kan gitu. Nah, pada saat dia mau lampu merah itu memanfaatkan itu. Nah, kita juga akan coba. Jadi nanti dari masing-masing simpang antara 2 sampai 4 orang anggota kita ditambah dengan kepolisian itu akan menyapa para pengendara, ya kan, akan mensosialisasikan. Nah, pada saat lampu berwarna hijau langsung membiarkan lagi pengendara untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Pak Prianto, sejauh ini sosialisasinya sudah dilakukan melalui apa saja dan kemudian apa yang bisa didapat ataupun evaluasi dari sosialisasi yang kemarin sudah dilakukan? Bagaimana respon masyarakat terhadap ganjil genap yang kemudian nanti akan diterapkan? Baik, terima kasih. Jadi kemarin tanggal 15, tepatnya hari Jumat, itu kami lakukan rapat koordinasi. Nah, di situ ada Disub, ada dari kepolisian, ada dari Diskominfo, ada dari jajaran samping. Nah, itu juga menurut informasi yang disampaikan melalui kepolisian, melalui Twitter dari TMC, itu kurang lebih 5,7 juta followers untuk mengamati terkait dengan sosialisasi ganjil genap. Nah, menurut informasi dari Diskominfo, itu di Pemda DKI, itu yang disebar di 10 titik videotron. Nah, itu juga hasil dari rapat itu. Nah, kami mengambil suatu analisa, ya kan, kurang lebih 70-80% sebagian masyarakat itu terutama pengendara sudah mengetahui dan paham terkait dengan kebijakan ganjil genap. Oke, Pak, untuk targetnya sendiri ketika kemudian penerapan sistem ganjil genap ini diberlakukan, apa kemudian yang menjadi targetnya? Nah, targetnya udah pasti terjadinya di situ penurunan volume, ya kan, otomatis kelancaran terjadi, peningkatan kecepatan, ya gitu, menurunnya penundaan itu udah pasti. Karena asumsi kami komposisi daripada jumlah kendaraan yang berplat ganjil dan genap itu 50-50. 50-50 artinya penurunan kemacetan akan juga 50% atau tidak? Kami tidak menjamin seperti itu, tapi untuk sementara ini asumsi antara berkisaran 30%. Baik, oke. Insya Allah Saya akan dapat ke Mas terjadi. Dedi terlebih dahulu. Soal sosialisasinya, menurut Anda sudah cukup atau belum? Apa namanya? Apakah memang masyarakat kemudian, ya seperti tadi yang sudah diasumsikan oleh Pak Prianto, diasumsikan mereka kemudian sudah tahu? Begini, Mas, apa namanya? Tadi sebelum kita di sini kami sudah diskusi. Memang kita menyoroti memang perihal masalah sosialisasi mengenai pemberlakuan ganjil genap ini. Nah, untuk diskusi ataupun untuk sebelum sosialisasi, kita juga sering diskusi juga di DTKJ ataupun di forum DKI. Setahu kami itu ganjil genap itu hanya untuk mobil. Tapi ternyata ada update terbaru, itu ternyata kendaraan roda 2 juga diberlakukan ganjil genap. Nah, khusus yang untuk kendaraan roda 2 ini saya pikir dalam tanda kutip barangkali mereka masih kurang memahami mengenai masalah hal ini, Pak. Mungkin bisa nanti dibantu untuk masalah publikasi ataupun sosialisasi mengenai masalah roda 2 ini. Kalau segmen mobil saya pikir mereka sudah paham ya, mereka sudah setiap hari mereka sudah aktif di medsos, mereka setiap hari juga mempunyai smartphone dan segala macam. Saya pikir mereka juga sudah paham mengenai masalah sosialisasi ini. Namun khusus untuk pengendara sepeda motor, nah ini kami juga menghimbau mungkin untuk lebih kepada roda 2 ini bagaimana supaya mereka ini juga bisa lebih tahu ternyata ganjil genap itu juga berlaku untuk kendaraan. Karena kalau kendaraan roda 2 itu ada regulasi sedikit berubah, pasti akan jadi masalah juga gitu kan. Ini kok bagaimana nih, ini kok mempersulit orang kecil segala macamnya. Ini kita juga kurir juga kesulitan segala macamnya, itu masalahnya sangat makro. Jadi kalau bisa memang ada juga desain untuk pencegahan untuk masalah ini. Bagaimana kalau mereka yang bekerja setiap hari menggunakan masalah yang setiap hari bekerja menggunakan roda 2 itu bagaimana, misalnya untuk kurir ataupun ojek atau bagaimana itu mungkin juga bisa disosialisasikan. Dan juga mungkin untuk promosi yang lebih bagus untuk angkutan umumnya. Karena kalau angkutan umum kan tidak terkena regulasi ganjil genap, hanya plat hitam. Nah, itu juga saya pikir di sini nanti saya pikir untuk mobil plat kuning itulah yang bisa menjadi solusi untuk masalah regulasi baru ini. Saya pikir itu. Pak Prianto langsung dijawab, ini sebetulnya regulasi ini ditujukan untuk siapa saja?
Kalau regulasi ini memang tujuannya itu adalah untuk pengendara-pengendara kendaraan pribadi, baik roda 4 dan roda 2. Artinya roda 2 juga memang akan diterapkan regulasi Betul, ini? karena sepanjang ruas jalan, kalau kita ngambil dari arah utara, itu dari Jalan Merdeka Barat sampai dengan ke Sisingamangaraja CSW di selatan, itu penggal dari HI ke utara, dari Medan Merdeka Barat ke HI, itu sudah diberlakukan larangan untuk kendaraan roda 2. Nah, itu kita akan coba lagi ya memperpanjang atau memperluas larangan tersebut ya kan sampai dengan ke Sisingamangaraja atau CSW. Itu juga sebagai persiapan kita nanti dalam rangka penerapan IRP. Baik, gitu. Sosialisasi penerapan ganjil genap untuk roda 2. Apakah ini diterapkan saat sosialisasi dari awal atau memang muncul di tengah masa sosialisasi, Pak Prianto? Mengingat tadi kata Pak Dedi bilang bahwa ya baru ada update bahwa kemudian roda 2 juga dikenakan gitu. Ya, baik, makasih terkait dengan roda 2 tadi. Mungkin dari hasil evaluasi kami waktu hari Jumat tanggal 15 itu juga disampaikan ya kan terkait dengan roda 2 khususnya dari jajaran kepolisian itu. Kami berharap teknologi yang ada kan cukup lumayan merakyat saat ini kan, katakanlah baik itu ojek, baik itu pengendara roda 2 maupun sampai mungkin sekarang boleh dibilang tukang sayur juga bisa mungkin kan untuk mengakses hal tersebut kan. Nah, tapi yang disampaikan Pak Dedi mungkin akan kami pertebal lagi nanti pada saat uji coba di minggu pertama dan kedua ya kan kembali kita sosialisasikan lagi dengan melalui tadi flyer tadi. Nah, mungkin itu akan menambah pemahaman daripada khususnya roda 2. Oke, ya kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Line Stop.